Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang kukuras harta suamiku lalu kuceraikan dia biar kapok. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Kukuras harta suamiku lalu kuceraikan dia biar kapok. Namaku Diana dan suamiku Raka. Kami adalah pasangan yang telah bersama selama 7 tahun, menjalani setiap detik kehidupan dengan segala suka dan duka yang mewarnainya. Di mata orang lain, kami mungkin terlihat seperti pasangan yang sempurna, harmonis, bahagia, dan saling melengkapi. Namun, seperti layaknya kehidupan, ada cerita di balik setiap senyum dan pelukan yang terlihat. Aku seorang wanita yang dulu menghabiskan waktu mengejar karir, akhirnya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Aku selalu percaya bahwa kekuatan seorang wanita bukan hanya terletak pada karir, tetapi juga pada bagaimana ia membangun fondasi yang kokoh untuk keluarganya. Meski begitu, aku tetap merasa diriku cerdas, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam berbagai hal. Aku mencintai peran ini, peran yang tidak selalu terlihat namun penting. Sementara itu, Raka, suamiku adalah seorang pengusaha yang sangat sibuk. Usahanya di bidang properti berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan penghasilan yang besar, ia mampu memberikan kami kehidupan yang lebih dari cukup. Tapi aku tahu di balik semua kesuksesannya, ada kerja keras yang tidak pernah berhenti. Seringkali aku melihatnya pulang larut malam dengan mata lelah, namun senyum tetap tersungging di wajahnya. Seakan ingin meyakinkanku bahwa semua baik-baik saja. Raka adalah sosok yang lembut dan selalu berusaha menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan keluarga. Meski jadwalnya padat, ia tidak pernah absen dari momen-momen penting dalam hidup kami. Itu yang membuatku merasa beruntung memilikinya. Kami berbagi mimpi, tawa, bahkan tangis di sela-sela kehidupan kami yang terlihat sempurna. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah kami yang sederhana namun penuh cinta. Aku sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan favorit Raka. Roti panggang dengan selai stroberi buatan sendiri dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Raka seperti biasa duduk di ruang makan sambil memeriksa ponselnya. Mungkin membalas beberapa pesan penting dari klien atau mitra bisnisnya. "Sayang, kopi hitammu sudah siap," kataku sambil membawa nampan kecil ke meja makan. Raka menoleh dan tersenyum. "Terima kasih Diana, kamu tahu kan, kamu satu-satunya alasan kenapa pagi-pagiku selalu menyenangkan." Aku tersenyum balik merasa dihargai. Dalam hati aku tahu, di balik semua aktivitas kami yang sibuk, cinta itu masih ada, tetap hangat seperti pagi itu. Kami mungkin bukan pasangan yang sempurna, tapi kami selalu berusaha mencintai dengan cara yang sederhana namun tulus. Di rumah kecil kami yang hangat, cinta itu terus tumbuh. Menghadirkan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi atau pencapaian. Ini adalah awal dari cerita kami. Cerita tentang cinta, keluarga, dan kehidupan. Pagi itu dimulai seperti biasa, seperti rutinitasku setiap hari. Aku sibuk di dapur menyiapkan sarapan favorit Raka. Roti panggang dengan selai stroberi dan secangkir kopi hitam sudah siap di atas meja. Aku bahkan menyempatkan diri untuk menghias piringnya dengan sedikit irisan buah agar terlihat lebih menarik. Dalam benakku, tak ada hal lain selain memastikan pagi kami dimulai dengan suasana hangat. Namun ada sesuatu yang mengganggu sejak pagi. Ponsel Raka yang tergeletak di meja terus berdering tanpa henti. Notifikasi pesan masuk berdentang berkali-kali. Cukup untuk membuat pikiranku terusik. Awalnya aku mencoba mengabaikan, mungkin itu hanya rekan kerja yang mendesak soal pekerjaan. Tapi setelah belasan notifikasi berturut-turut, rasa penasaran mulai menguasai. Raka sedang di kamar mandi, aku berdiri mematung sejenak, ragu apakah harus memeriksa ponselnya atau tidak. Aku tahu kami tidak punya rahasia satu sama lain. Dia sering meminjam ponselku dan aku pun terkadang menggunakan ponselnya untuk hal-hal sederhana, seperti membuka resep masakan. Jadi apa salahnya? Dengan sedikit gemetar, aku mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, memperlihatkan sederet notifikasi dari sebuah nama yang tak familiar, Service PC. Aku membuka pesan-pesan itu. Seharusnya aku berhenti ketika melihat kalimat-kalimat pertama yang tampak akrab dan mesra. Tapi aku tidak bisa, aku terus membaca. Setiap pesan membuat dadaku terasa semakin sesak.
Mas, tadi malam aku bahagia banget. Terima kasih ya udah mau luangin waktu. Aku kangen. Kapan kita ketemu lagi? Jari-jariku gemetar. Aku tak percaya ini. Raka yang selama ini selalu kuanggap setia ternyata memiliki rahasia yang selama ini tak ku tahu. Seakan belum cukup, aku menemukan folder foto di galeri dengan nama yang sama, Service PC. Ada foto-foto mereka berdua di sebuah restoran mewah, tertawa dan tampak begitu akrab. Lalu ada foto lain yang lebih menyakitkan. Mereka sedang berpelukan dengan latar belakang kamar hotel. Aku terduduk lemas di lantai, ponsel itu masih dalam genggamanku. Dadaku sesak. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Seruk hotel di galeri ponsel menjadi bukti tambahan yang tak terbantahkan. Semua ini nyata. Hari-hari setelah pagi itu terasa begitu berat. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya diam tanpa mengetahui kebenaran. Ada satu nama yang terus terngiang di benakku, Siska. Bukan Service PC seperti di pesan-pesan itu. Seiring aku mencari lebih jauh, aku menemukan bahwa Service PC hanya nama samaran. Raka dengan segala kepandaiannya mungkin mencoba menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, tetapi aku tak ingin mempercayai apapun sampai aku benar-benar tahu kenyataannya. Diam-diam aku mulai mencari jejak mereka, mulai dari melihat histori pesan lama di ponsel Raka yang sempat kuunduh, memeriksa lokasi dari seruk hotel, hingga mencari informasi tentang wanita bernama Siska di media sosial. Hatiku berdebar setiap kali membuka satu persatu potongan informasi itu. Kadang aku berharap tidak menemukan apa-apa. Tetapi di saat yang sama, rasa penasaranku lebih besar daripada ketakutanku. Suatu malam selalu memastikan Raka tertidur. Aku duduk di meja makan dengan laptop dan catatan kecil. Aku menghubungkan setiap potongan informasi yang kudapat, seperti menyusun puzzle. Di sana aku menemukan fakta mengejutkan. Raka telah menikah siri dengan wanita itu. Pernikahan itu ternyata sudah berlangsung lebih dari setahun. Air mataku jatuh begitu saja. Hatiku terasa remuk. Selama ini aku merasa menjadi istri yang cukup baik untuk Raka. Aku mendukungnya, merawat rumah kami, mencintainya tanpa syarat. Namun semua itu ternyata tidak cukup baginya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Siska bukan sekedar selingkuhan. Dia adalah istri kedua, yang statusnya bahkan lebih nyata daripada sekedar hubungan gelap. Ada dokumen pernikahan siri, foto mereka berdua dengan pakaian pengantin sederhana dan saksi yang membuat semuanya terasa begitu nyata. Aku menggenggam erat foto mereka yang kutemukan di akun media sosial seorang teman dari pihak Siska. Kenapa? Kenapa Mas Raka tega melakukan ini padaku? Pikirku sambil terisak. Hati ini terasa remuk. Semakin aku mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, semakin sakit rasanya. Seolah ada duri yang terus menusuk setiap detik. Hari-hari yang kulalui terasa seperti kabut tebal. Segalanya samar, berat, dan menyakitkan. Pagi itu aku memutuskan keluar rumah. Aku butuh udara segar atau setidaknya tempat di mana aku bisa menangis tanpa merasa terkungkung. Tanpa tujuan yang jelas, aku berjalan menyusuri trotoar di pinggir jalan dengan langkah gontai dan kepala yang penuh pikiran. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Setiap langkah terasa berat seperti aku membawa beban tak kasat mata yang menekan pundakku. Orang-orang yang berpapasan menatapku aneh, beberapa bahkan memperlambat langkah. Mungkin ingin memastikan aku baik-baik saja, tapi aku tak peduli. Mereka tidak tahu apa yang sedang kurasakan. Aku terisak di pinggir jalan, duduk di atas kursi panjang di taman kecil. Tangisku semakin keras saat bayangan wajah Raka dan wanita itu muncul di benakku. Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Tanyaku pada diri sendiri, meskipun aku tahu tidak akan ada jawaban. Tubuhku mulai melemah, aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menangis tanpa henti hingga seseorang menepuk pundakku dengan lembut. "Mbak, kamu baik-baik saja?" Tanya seorang wanita muda yang tak kenal. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu bangkit dan berjalan pulang dengan tubuh gemetar. Di rumah suasananya begitu sunyi, Raka tidak ada di sana. Sudah 2 hari ia tak pulang dengan alasan perjalanan bisnis. Aku tahu itu hanya alasan. Lewat pesan-pesan yang sebelumnya aku baca, aku tahu di mana dia sebenarnya, bersama Siska. Aku mencoba makan, tapi setiap kali makanan menyentuh lidahku, rasa mual langsung menyerang. Aku hanya bisa duduk di meja makan menatap kosong piring di depanku. Tubuhku semakin lemah, kepalaku pusing dan dadaku sesak. Malam itu aku jatuh sakit, badanku panas dan tubuhku menggigil hebat. Tapi aku tidak ingin menelpon siapapun, bahkan Raka. Biarlah aku melewati ini sendiri. Lagi pula, aku yakin dia sedang sibuk di pelukan wanita lain. Di tengah malam aku hanya bisa menangis pelan sambil memeluk lututku. Aku ingin marah tapi aku tidak tahu kepada siapa. Kepada Raka yang telah menghancurkan rumah tangga kami, kepada Siska yang dengan sadar mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikku.
Atau kepada diriku sendiri yang terlalu percaya bahwa cinta bisa bertahan tanpa pengkhianatan? Aku memejamkan mata berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat aku bangun. Tapi aku tahu ketika matahari terbit, rasa sakit ini tetap ada. Hanya aku dan luka ini yang tersisa. Malam itu, di tengah keputusasaan dan tubuhku yang terasa remuk, aku menggapai satu-satunya orang yang terpikirkan. Juno. Dia adalah sahabatku sejak kuliah, seorang lelaki dengan kepribadian ceria dan sedikit kemayu. Selalu ada di saat-saat sulit. Juno adalah pelipur lara sekaligus penghibur yang sering membuatku lupa sejenak dari beban hidup. Tanganku gemetar saat menekan nomornya. Aku ragu sejenak, tapi aku tahu aku tidak bisa memendam semua ini sendirian lagi. Setelah beberapa nada sambung, suaranya yang riang terdengar di seberang. Halo sayangku, tumben kamu nelpon malam-malam, ada apa? Suara kamu kok kayak nggak beres? Tanyanya dengan nada yang langsung berubah khawatir. Suaraku pecah, aku mulai menangis sebelum sempat menjawab. Jun, aku nggak kuat lagi, kataku sambil terisak. Aduh, jangan nangis dulu. Cerita sama aku, ada apa? Apa sih yang bikin kamu kayak gini? Juno langsung terdengar cemas. Suaranya naik 1 oktav seperti biasa ketika dia panik. Aku mulai menceritakan semuanya tentang pesan-pesan di ponsel Raka, bukti perselingkuhan, hingga kenyataan bahwa dia telah menikah siri dengan wanita lain. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti membuka luka lagi. Di seberang telepon, Juno mendengarkan dengan suksama, tetapi tiba-tiba dia memaki keras, seperti perempuan yang baru saja mendengar kabar buruk. Astaga Diana, kamu serius? Itu suami kamu? Ih, keterlaluan banget sih dia. Aku bisa membayangkan ekspresinya. Mata melotot, tangan melayang ke udara seperti ingin memukul sesuatu. Ya ampun Dian, kamu tuh udah terlalu baik sama dia, terlalu sabar. Ini laki gak tahu diri namanya. Aduh, kalau aku jadi kamu ya, udah aku samperin itu cewek sama Raka. Aku jambak-jambak rambutnya. Katanya dengan nada marah bercampur dramatis. Meski hatiku masih sakit, aku tidak bisa menahan senyum kecil. Juno dengan gayanya yang berlebihan selalu punya cara membuatku merasa sedikit lebih ringan. Jun, aku gak tahu harus ngapain sekarang, kataku lirih. Sayang, dengerin aku. Kamu itu gak sendiri, aku ada buat kamu. Mau nangis, nangis aja. Kamu mau marah, marahlah. Jangan dipendam sendiri. Itu laki gak pantas dapetin kamu kalau dia gak bisa jaga komitmen. Aku terdiam sejenak. Air mata masih mengalir. Aku cuma gak nyangka aja, Jun. 7 tahun. 7 tahun aku percaya dia dan ternyata begini. Dian, kamu tahu gak? Orang yang kayak kamu itu langka. Cerdas, mandiri, cantik pula. Itu laki gak sadar kalau dia punya berlian. Malah sibuk mainin kerikil. Kalau dia gak bisa balik ke jalan yang benar, ya udah buang aja dia ke tempat sampah. Aku takut, Jun. Takut kalau semuanya benar-benar hancur. Dian, yang hancur itu bukan kamu. Yang hancur itu Raka. Kalau dia gak sadar, dia kehilangan apa? Yang rugi dia. Sekarang yang kamu perlu pikirin adalah dirimu sendiri. Kamu butuh istirahat sayang. Besok kita ketemu ya. Aku ke rumah kamu atau kita ketemu di mana aja. Asal kamu gak sendirian lagi. Malam itu setelah menutup telepon dengan Juno, aku merasa sedikit lebih kuat. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku tahu setidaknya ada orang yang benar-benar peduli dan ada untukku. Juno dengan semua dramanya adalah tempatku berpijak di tengah dunia yang terasa seperti runtuh. Aku tahu aku belum selesai dengan rasa sakit ini, tapi setidaknya aku tidak harus melewatinya sendirian. Setelah tangisanku mulai reda malam ini, pagi harinya ia datang ke rumah. Juno menatapku dengan ekspresi serius, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Biasanya dia lebih suka bercanda untuk membuat suasana ringan, tapi kali ini tidak. Sayang, dengerin aku. Kamu terlalu berharga buat diem dan terima ini semua. Katanya, matanya menatap tajam aku. Aku gak mau kamu jadi korban terus. Kalau dia berani main di belakang kamu, kita juga bisa main cantik, tapi lebih pintar. Aku mengernyit, bingung dengan maksudnya. Main cantik, gimana Jun? Balas dendam lah Dian. Tapi yang elegan, bukan pakai jambak-jambakan ala sinetron. Kita kasih dia pelajaran biar dia nyesal seumur hidup. Juno mencentikkan jarinya dramatis, membuatku hampir tersenyum meski hatiku masih remuk. Jun, aku gak mau kelihatan lemah, tapi aku juga gak tahu harus mulai dari mana. Kataku pelan. Mulai dari pura-pura gak tahu dulu sayangku. Jangan kasih dia alasan buat curiga. Biar dia mikir kamu masih polos. Sementara itu kita susun rencana pelan-pelan. Semua butuh waktu Dian. Saran Juno terdengar masuk akal jika aku langsung mengonfrontasi Raka. Dia mungkin hanya akan membela diri atau malah memutar balikan fakta. Aku harus punya kendali.
Keesokan paginya aku bangun dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada tekad baru yang menyala dalam diriku, meski rasa sakit masih membebani hati. Aku tahu ini bukan hanya tentang membalas rasa sakitku, tetapi juga mengambil kembali kendaliku atas hidupku yang telah kacau balau. Raka pulang malam itu dengan wajah yang mencoba tampak lelah, tetapi justru menambah rasa muakku. Aku menatapnya sejenak, kemudian memutuskan untuk memainkan peran istri yang tak tahu apa-apa. "Mas, perjalanan bisnisnya lancar?" tanyaku sambil menyuguhkan segelas teh hangat. Meskipun hatiku mendidih. Raka terlihat canggung, tetapi dia tersenyum kecil. "Iya, lumayan capek, tapi lancar kok. Maaf ya, kemarin gak sempat kasih kabar." Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Tidak ada gunanya memperpanjang percakapan. Dalam hati aku merasa jijik dengan setiap kebohongannya. Tetapi aku tahu aku harus menahan diri. Selama beberapa hari berikutnya, aku menjalani hari-hariku dengan sikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku bahkan mulai bertingkah lebih perhatian, lebih lembut, meskipun hatiku hancur. Aku ingin Raka berpikir bahwa aku masih istri yang sama seperti dulu, agar dia tidak curiga sedikit pun. Di balik semua itu, aku mulai bergerak diam-diam. Bersama Juno, aku mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat, foto-foto, rekaman pesan, bahkan jejak transaksi hotel yang bisa menjadi senjata jika nanti aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. "Semua ini bukan cuma buat balas dendam, Dian," kata Juno kala itu saat kami duduk bersama di meja makan. "Tapi buat kamu bangkit, ngambil kendali lagi. Kalau dia nggak bisa jadi laki-laki yang pantas, ya sudah, biarin dia belajar dari apa yang dia kehilangan." Aku mengangguk, menggenggam erat cangkir teh di tanganku. Rasa takut dan sakit masih ada, tapi ada sesuatu yang baru mulai tumbuh di dalam diriku, keberanian. Raka mungkin berpikir aku istri yang bodoh, terlalu mencintainya untuk melihat kebenaran. Tapi dia salah, di balik senyumku yang pura-pura, aku sedang menyusun rencana untuk mengembalikan hidupku. Aku menyambut Raka malam itu dengan senyum lebar, meskipun hatiku penuh dengan luka dan kebencian yang kutekan kuat-kuat. Di hadapannya aku adalah istri yang tetap penuh cinta, lemah lembut, dan seolah tak tahu apa-apa. Padahal setiap senyuman yang kuberikan adalah bagian dari permainan yang sedang kususun. "Mas, tadi aku masak sop buntut kesukaanmu. Kamu pasti capek setelah kerja kan?" kataku menyajikan makanan di meja makan dengan nada penuh perhatian. Raka tersenyum kecil, mungkin lega melihat sikapku yang tampak tidak berubah. "Makasih ya, Dek, kamu memang istri yang terbaik," katanya meski pujian itu kini terdengar kosong bagiku. Aku tersenyum sambil duduk di depannya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dia benar-benar percaya kalau aku masih istri yang naif. Di balik peranku sebagai istri yang penuh kasih, aku mulai bergerak diam-diam. Langkah pertama adalah mengamankan semua komitmen penting yang selama ini kuabaikan. Sertifikat rumah, surat tanah, dokumen investasi, hingga rincian rekening tabungan bersama kami. Semuanya mulai kuperiksa satu persatu. Malam hari saat Raka sudah tidur, aku menyelinap ke ruang kerja kecil di rumah kami. Di laci bawah, aku menemukan folder berisi dokumen-dokumen yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Tanganku gemetar saat membuka satu persatu. Mataku membaca detail demi detail dengan hati-hati. Aku terkejut melihat jumlah aset yang telah dikumpulkan Raka selama ini. Rumah ini, beberapa properti lain, investasi di beberapa perusahaan, dan rekening tabungan yang jumlahnya luar biasa. Semua itu milik kami berdua, tapi aku tahu jika aku tidak bergerak sekarang, aku bisa kehilangan segalanya. Pagi harinya saat Raka pergi ke kantor, aku menelpon Juno. "Jun, aku sudah menemukan dokumen-dokumennya, ini lebih dari yang aku duga," kataku dengan suara rendah, takut jika ada yang mendengar. "Bagus, kamu simpan baik-baik ya. Kalau perlu salin semua, amankan di tempat lain," kata Juno dengan nada penuh semangat. "Dian, ini penting. Kamu harus pastikan semuanya nggak cuma atas nama dia, atau nanti kamu bisa kesulitan kalau ada apa-apa." Saran Juno langsung kutindaklanjuti. Siang itu aku pergi ke bank untuk mengecek rekening bersama kami, dengan alasan ingin memastikan keuangan rumah tangga. Aku mencetak mutasi rekening. Aku terkejut saat melihat beberapa transaksi besar yang tidak pernah kusetujui. Dia bahkan pakai uang ini untuk dia, bisikku pada diri sendiri. Air mata nyaris jatuh lagi, tapi aku menguatkan diri. Ini bukan waktunya untuk menangis. Aku membuat salinan semua dokumen penting, menyimpannya di folder terpisah, lalu menitipkannya kepada Juno. "Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti, Jun, tapi aku nggak mau sampai aku kehilangan segalanya," kataku dengan nada serius. Setiap hari aku terus menjalani peranku dengan hati-hati. Aku tetap melayani Raka seperti biasa, bahkan lebih manis dari sebelumnya. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap perhatian yang gue berikan hanyalah topeng. "Mas, kamu kerja keras sekali akhir-akhir ini. Aku bangga sama kamu," kataku suatu malam sambil memijat pundaknya.
Dia tersenyum puas, mungkin merasa telah memenangkan hatiku. Aku hanya tersenyum balik, tapi dalam hati aku berkata, nikmati waktumu Mas, karena tidak lama lagi aku akan mengambil kendali semuanya. Raka tidak pernah menyadari bahwa di balik senyumanku yang manis, aku telah menemukan langkah-langkah untuk melindungi diriku. Aku tahu balas dendam terbaik adalah tidak membuatnya kehilangan aku, tetapi juga membuatnya kehilangan semua yang dia anggap pasti. Juno adalah sahabat yang tidak hanya penuh dengan drama, tetapi juga sangat cerdas. Saat aku menceritakan rencanaku untuk mengamankan aset yang selama ini telah kami kumpulkan bersama, dia langsung mengatur langkah strategis. Dian, kamu gak bisa bergerak sendirian. Kalau mau semuanya aman, kita harus main pintar. Dan untuk itu, kita butuh bantuan orang dalam. Katanya sambil mengetuk-ngetukkan jari di meja. Orang dalam? Maksud kamu siapa? Orang-orang yang dipercaya Raka, tapi yang bisa kita dekati diam-diam. Misalnya pengacara atau notarisnya. Orang-orang ini tahu banyak soal aset dia. Dan kalau kita bisa bikin mereka kerja buat kita, semua bakal lebih mudah. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku masih merasa ragu. Jun, apa mereka mau bantu? Mereka kan orang-orangnya Raka. Tenang aja sayangku, di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tahu cara mainnya. Juno mulai mencari tahu siapa saja yang selama ini bekerja dekat dengan Raka. Melalui beberapa dokumen dan catatan yang kudapatkan dari ruang kerja Raka, kami menemukan nama pengacara yang sering digunakan Raka untuk mengurus kontrak bisnisnya. Namanya Pak Rudi, seorang pria parubaya yang tampaknya sangat loyal kepada klien. Pak Rudi ini kelihatannya tipe yang profesional, tapi semua orang punya titik lemah, Dian, kata Juno dengan nada penuh percaya diri. Selain Pak Rudi, ada juga seorang notaris bernama Bu Santi yang sering menangani legalitas properti Raka. Dari informasi yang kami kumpulkan, Bu Santi adalah wanita ambisius yang tampaknya sangat menghargai klien-klien besar seperti Raka. Juno dengan kecerdasannya merancang cara mendekati Pak Rudi terlebih dahulu. Dia menggunakan koneksinya untuk mendapatkan kesempatan bertemu tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam sebuah pertemuan yang tampak kasual, Juno mulai berbicara dengan nada hati-hati. Pak Rudi, saya dengar Anda pengacara yang sangat dihormati. Saya punya seorang teman yang sedang menghadapi situasi sulit dalam rumah tangganya. Ada masalah dengan aset keluarga. Saya pikir Anda orang yang tepat untuk memberi nasihat, kata Juno menyelipkan pujian di setiap kalimatnya. Pak Rudi awalnya tampak waspada, tapi perlahan mulai melunak setelah Juno terus memuji profesionalismenya. Juno juga menjelaskan situasiku tanpa menyebut nama Raka, seolah-olah ini adalah kasus lain yang tidak terkait. Setelah beberapa pertemuan, Pak Rudi akhirnya setuju untuk membantu, meskipun dengan syarat tertentu. Kalau saya setuju, semua ini harus dilakukan dengan rapi dan tanpa meninggalkan jejak yang bisa melibatkan saya, kata Pak Rudi tegas. Dengan bantuan Pak Rudi dan pengetahuan Bu Santi, Juno mulai menyusun strategi. Salah satu rencana utama adalah mengalihkan sebagian aset yang secara hukum seharusnya menjadi hakku. Beberapa properti yang selama ini atas nama bersama dirancang untuk dialihkan sepenuhnya kepada aku, dengan dasar bahwa aset tersebut adalah bagian dari kontribusiku dalam rumah tangga. Kita harus main cantik, Dian. Jangan sampai Raka sadar sampai semuanya selesai, kata Juno sambil mencatat detail rencana. Bu Santi yang ternyata cukup pragmatis, membantu memastikan semua dokumen legalitas diproses dengan mulus. Dia tampaknya lebih peduli pada pembayaran dan kerahasiaan dibandingkan dengan loyalitas kepada Raka. Sementara aku dan Juno terus bergerak di balik layar, aku tetap menjalani peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Setiap malam aku berbicara dengan Raka seolah tidak ada yang berubah. Sementara di balik semua itu aku tahu aku semakin dekat dengan tujuanku. Mas, kamu kelihatan capek sekali akhir-akhir ini. Kamu kerjaannya makin berat ya? Tanyaku suatu malam mencoba menenangkan suasana. Ya biasa dek, namanya juga bisnis. Jawabnya singkat, tidak menyadari bahwa aku sedang merencanakan sesuatu yang akan mengguncang dunianya. Dalam hatiku, aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil adalah untuk melindungi diriku sendiri. Raka mungkin berpikir dia masih memegang kendali, tetapi kenyataannya kendali itu kini perlahan berpindah ke tanganku. Setiap pagi aku semakin merasa kuat, semuanya berjalan dengan lancar, lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aku merasa seolah-olah aku sudah mulai memegang kendali penuh atas hidupku, meskipun Raka masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Langkah pertama yang berhasil kulakukan adalah memindahkan sebagian aset tanpa sepengetahuan Raka. Dengan bantuan Pak Rudi dan Bu Santi, aku mulai memanfaatkan dokumen-dokumen yang telah kumiliki. Semua transaksi legal, semuanya tampak sah di mata hukum, dan yang lebih penting, aku menggunakan namaku sendiri. Sebelumnya, aku hanya bisa bergantung pada Raka dalam hal keuangan. Tapi sekarang dengan memanfaatkan aset yang telah kami kumpulkan bersama, aku bisa membangun fondasi baru untuk diriku sendiri, tanpa perlu bergantung pada suamiku yang sudah kehilangan kepercayaanku.
Hari itu aku bersama Juno pergi ke bank dan notaris untuk mengurus pemindahan kepemilikan. Tidak ada yang bisa mencurigai langkah kami karena semua terlihat sah di mata hukum. Sertifikat rumah, properti, bahkan beberapa investasi yang Raka miliki, semuanya kuubah menjadi milikku tanpa sepengetahuannya. Raka terus menganggap semua urusan finansial kami masih berjalan seperti biasa. Bahkan dia sedikit lebih santai akhir-akhir ini. Aku semakin lihai berpura-pura. Setiap malam aku mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan, seperti masa depan rumah tangga kami, atau rencana liburan yang kami akan lakukan. Semua itu untuk menjaga agar dia tidak curiga. Mas, aku pikir kita butuh refreshing. Mungkin liburan ke luar negeri, ada tempat yang pengen banget aku kunjungi, kataku suatu malam, sambil menyajikan makan malam dengan senyum yang tidak pernah lekang. Dia tersenyum lebar. Itu ide yang bagus sayang, kita pasti perlu waktu buat diri sendiri. Aku merasa jijik dengan topeng yang dia kenakan, tetapi aku tahu semua ini untuk kebaikan diriku sendiri. Raka tidak tahu, tapi aku sedang membangun masa depanku dengan menggunakan nama dan aset yang seharusnya menjadi hak kami berdua. Selama beberapa minggu, aku mulai membangun jaringan bisnis kecil secara diam-diam. Aku tahu untuk bisa mandiri, aku harus memiliki penghasilan sendiri yang tidak terkait dengan Raka. Dengan modal dari aset yang kukumpulkan, uang yang selama ini dia anggap sebagai miliknya, aku mulai merintis usaha. Juno membantuku dengan berbagai ide dan kontak yang dia miliki. Kami memulai dengan semua usaha kecil-kecilan di bidang teknologi. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi aku rasa yakin. Raka telah lama meremehkan kemampuanku. Dia selalu melihatku sebagai seorang ibu rumah tangga. Padahal aku punya banyak potensi yang selama ini terkubur. Salah satu langkah awal yang kulakukan adalah menyewa ruang kantor kecil dan membeli perangkat-perangkat dasar untuk bisnis. Aku mulai mengumpulkan tim kecil yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Bisnis ini belum besar, tetapi aku yakin dengan waktu dan kerja keras ini akan tumbuh. Aku menyewa seorang asisten yang dapat mengurus beberapa urusan sehari-hari dan memastikan bisnis berjalan lancar. Semua transaksi dan pengelolaan keuangan aku lakukan secara terpisah dari rekening keluarga kami. Juno juga membantu dengan menghubungkanku ke investor kecil yang tertarik dengan bisnis kami. Semua ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan di pihak Raka. Raka masih belum tahu apa-apa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia terus membicarakan rencananya untuk memperluas bisnisnya, tanpa sadar bahwa aku juga sedang membangun dunia yang sepenuhnya berbeda dari yang dia kenal. Mas, aku pikir kita perlu belajar investasi lebih dalam lagi. Dunia bisnis semakin berkembang pesat kan? Kataku suatu malam, mencoba mengalihkan percakapan agar tidak ada celah untuk menanyakan sesuatu yang lebih serius. Aku hanya tersenyum, menahan tawa kecil dalam hati. Semakin dia percaya diri, semakin aku mendekati tujuanku. Dalam diam, aku mulai mengumpulkan jaringan bisnis yang dapat membantu masa depanku. Aku tahu, langkah ini bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk memastikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun, terutama Raka. Hari demi hari, aku semakin merasa semakin dekat dengan kebebasanku. Aku tidak hanya memindahkan aset dan membangun bisnis dengan diam-diam, tetapi aku juga mulai membangun diriku kembali. Menemukan siapa aku sebenarnya, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai wanita yang kuat dan cerdas. Raka mungkin berpikir dia masih memiliki segalanya, tapi kenyataannya, aku sudah memulai langkah baru yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan semakin jelas terlihat betapa Raka berubah. Tidak hanya dari sikapnya yang semakin dingin, tapi juga dari cara dia mengabaikanku. Aku tahu di balik setiap senyum yang dia berikan, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang aku kira. Raka semakin terang-terangan mengabaikanku. Dia sering pulang larut malam dengan alasan bisnis yang makin membebani. Ketika dia pulang, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, mencoba memahami bahwa di balik setiap kata dan senyum itu ada hubungan gelap yang semakin mengikatnya dengan Siska, wanita yang telah menghancurkan kepercayaan kami. Sementara itu, aku tetap berpura-pura tidak tahu. Setiap kali dia pulang dengan cerita-cerita kosong tentang pertemuan bisnis dan perjalanan yang katanya penting, aku tetap mendengarkan dengan sabar. Aku menyimpan semuanya dalam hati, mengendapkan rasa sakitku, tetapi tidak pernah menunjukkan apapun padanya. Mas capek ya kerja terus, boleh istirahat sejenak kan? Tanyaku dengan nada lembut saat dia duduk di sofa setelah pulang larut. Raka hanya mengangguk tanpa menanggapi lebih lanjut. Iya dek, bisnis emang berat, tapi ini semua kan demi kita. Aku hanya terus senyum kecil, meski dalam hati aku tahu dia sudah tidak lagi memikirkan kami. Segala kata-katanya terdengar kosong, dia lebih memilih menyibukkan diri dengan Siska, sementara aku tetap di sini menjalani hidup dengan berpura-pura tidak tahu. Aku
tahu selama ini Raka memandangku sebagai istri yang tidak akan pernah berani menentangnya. Aku terlalu sabar, terlalu baik, dan terlalu lama mengorbankan diriku demi keluarganya. Itu adalah kesalahan terbesar yang dia buat. Sikapku yang sabar dan diam-diam menjaga segala sesuatu dalam kerahasiaan justru membuatnya lengah. Raka semakin merasa aman, berpikir bahwa aku akan terus menerima semua kebohongannya. Dia tidak tahu bahwa dalam diam aku sedang mempersiapkan segalanya dengan lebih matang daripada yang dia bayangkan. Setiap kali dia pergi keluar kota atau tidak pulang dalam beberapa hari, aku tidak pernah bertanya lagi. Aku tahu dia pasti menghabiskan waktunya dengan Siska. Aku sudah bisa melihat semuanya. Tapi aku tidak pernah memberi kesempatan padanya untuk menjelaskan. Sebaliknya, aku terus memperhatikan dan mengumpulkan segala informasi yang akan membantuku di kemudian hari. Setiap harinya aku semakin tegar. Hatiku yang dulu hancur perlahan-lahan sembuh, meskipun rasa sakit masih membekas. Aku bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan. Aku bukan lagi istri yang rela mengabaikan harga dirinya demi mempertahankan pernikahan yang sudah rusak ini. Aku masih ingat betul malam ketika Raka kembali setelah 3 hari pergi dari rumah. Dia tampak kelelahan tetapi tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan atas ketidakhadirannya. Malam itu, aku menyambutnya dengan senyum dan sepotong kue buatan tanganku, meski hatiku sudah tidak utuh lagi. Mas, aku bikinin kue favoritmu. Aku tahu kamu pasti lapar setelah perjalanan jauh, kataku sambil menyajikan kue di meja. Raka hanya melirik sekilas dan mulai memotong kue itu, seolah tidak ada yang terjadi. Tindakan kecilnya itu, yang dulu bisa membuatku merasa dihargai, sekarang hanya membuatku merasa semakin jauh darinya. Aku senang kamu bisa menikmati ini, Dek, katanya tanpa emosi. Aku menatapnya, tetapi aku tidak merasa sakit. Aku merasa kosong tetapi juga kuat. Aku tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan perasaanku. Aku harus tetap berpura-pura, karena itu adalah langkah terbaik untuk membuat Raka semakin lengah. Sementara, Raka sibuk dengan kehidupannya sendiri, aku semakin dekat dengan tujuanku. Bisnisku semakin berkembang, meskipun masih dalam tahap awal. Setiap hari aku mulai merasa lebih bebas. Dengan aset yang telah kukumpulkan, aku tidak lagi bergantung pada apapun dari Raka. Aku telah membangun kembali kepercayaan diri yang sempat hancur. Aku tahu bahwa Raka tidak akan pernah menduga apa yang sedang aku rencanakan. Dia mengira bahwa aku harus terus menjadi istri yang setia, yang akan menerima segala kebohongan dan pengorbanannya. Tapi dia salah, aku bukan lagi wanita yang akan menerima pengkhianatan ini begitu saja. Kepercayaan diri yang aku bangun kini telah menjadikanku pribadi yang berbeda. Aku lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu bahwa pada akhirnya Raka akan merasakan apa yang telah dia lakukan. Aku tidak perlu mengatakan apapun, segala sesuatunya akan terungkap dengan sendirinya. Rasa sakit yang dulu menggerogoti hatiku kini berubah menjadi kekuatan. Aku tidak akan lagi menjadi korban dalam kisah ini. Aku akan mengendalikan masa depanku dengan atau tanpa Raka di sisiku. Hari ini datang juga. Setelah berbulan-bulan merencanakan segalanya dengan hati-hati, akhirnya saatnya tiba. Aku tidak lagi bisa menahan amarah yang telah lama kukumpulkan dalam hati. Setelah seluruh aset berhasil aku pindahkan dan aku merasa sudah cukup aman, aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Tanpa peringatan, tanpa kompromi. Aku tahu ini adalah langkah besar, tetapi aku tidak peduli lagi. Surat gugatan cerai itu kulayangkan ke tangan pengacara kami, pengacara yang sebelumnya selalu bekerja untuk Raka, tetapi sekarang bekerja untukku. Aku mengaturnya dengan rapi, menyusun argumen yang kuat dan tak terbantahkan. Saat aku menandatangani surat tersebut, ada perasaan yang campur aduk dalam diriku. Rasa lega, namun juga amarah yang belum sepenuhnya reda. Keesokan harinya aku memberikan surat itu kepadanya. Mas, ada surat yang harus kamu baca, kataku sambil meletakkan amplop itu di meja makan. Raka menatapku dengan wajah bingung. Dia sedang duduk di meja, menikmati sarapan, tampak seperti tidak ada yang salah. Dia bahkan sempat melirikku dengan tatapan tak acuh, seolah tidak sadar bahwa hidup kami sedang berada di ambang kehancuran. Dia membuka amplop itu, membaca beberapa kalimat dan saat matanya menatap surat cerai itu, aku melihat ekspresi wajahnya berubah. Apa ini, Dian? Suaranya penuh amarah. Apa kamu kira aku akan terus menunggu, Mas? Apa kamu kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan? Jawabku dengan suara gemetar karena menahan amarah yang sudah sangat besar. Dia terdiam sejenak, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku tahu dia terkejut, tapi aku sudah terlalu lama menahan semua perasaan ini. Semua yang kubangun sekarang adalah hasil dari rasa sakit yang tak terkatakan. Jangan bodoh, Dian. Kamu gak bisa begitu saja mengakhiri semuanya. Kita sudah bersama 7 tahun, kamu gak akan bisa hidup tanpaku. Raka mulai menaikkan suaranya, wajahnya memerah.
Aku sudah tak bisa lagi menahan amarah yang membara dalam diriku. Semua perasaan yang terpendam selama ini, semua kebohongan yang selama ini kuterima, semuanya meledak. 7 tahun, Mas. 7 tahun aku bertahan dengan semua kebohonganmu. Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku nggak tahu tentang Siska, istrimu yang lain itu? Suara hatiku yang menahan amarah pecah seperti badai. Aku berdiri dari kursi, menatapnya dengan mata penuh kebencian yang belum pernah kuperlihatkan sebelumnya. Aku tahu semuanya, Raka. Aku tahu tentang pernikahan sirimu. Aku tahu tentang semua pesan-pesan mesramu dengan dia. Kamu kira aku nggak sadar kalau kamu sering pulang terlambat membawa barang-barang baru yang bukan dari uang kita? Kamu kira aku nggak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang kamu lakukan di belakangku? Setiap kata yang kuucapkan semakin memanaskan suasana. Raka terdiam. Wajahnya kini semakin terlihat kacau. Aku merasakan adrenalin dalam tubuhku meluap-luap. Seolah seluruh dunia yang kurasakan selama ini runtuh dalam sekejap. Tetapi di balik amarahku yang begitu mendalam, ada rasa lega yang mulai muncul. Akhirnya, aku bisa membongkar semuanya, mengungkapkan apa yang sudah lama kuperhatikan namun kuabaikan. Pertengkaran kami semakin memanas. Raka mulai berteriak, melemparkan kata-kata kasar. Tapi aku tidak pernah surut. Setiap kata yang keluar dari mulutku lebih tajam dari pisau. Akhirnya dia terdiam, tak mampu berkata-kata. Wajahnya penuh amarah, tetapi aku tahu dia tidak punya lagi alasan untuk membela dirinya. Aku telah membuka semua kebohongan yang dia coba sembunyikan. Aku telah memutuskan untuk melepaskan diriku dari hubungan yang telah lama rusak ini. Raka berdiri mematung. Matanya yang penuh amarah kini beralih menjadi bingung. Aku bisa melihat di sana, di dalam matanya ada ketakutan yang mulai muncul. Aku tidak akan kembali, Raka. Ini adalah akhir dari semuanya. Saat aku mengucapkan kalimat itu, aku merasa seluruh dunia menjadi lebih ringan. Aku tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut, oleh rasa sakit, atau oleh penyesalan. Ini adalah waktuku untuk membebaskan diriku dan aku tidak akan membiarkan apapun menghentikanku. Suasana di ruang sidang pengadilan terasa begitu tegang. Langit di luar tampak kelabu, seolah mendukung atmosfer penuh ketegangan yang menggantung di dalam ruangan. Suara palu ketua majelis hakim yang ketiga kalinya turun memecah keheningan. Sidang dimulai, katanya tegas, dan semua perhatian terfokus pada meja hijau di hadapan kami. Aku duduk di kursiku, tak jauh dari meja pengacara. Dada terasa sesak, namun mataku menatap lurus ke depan, tak bergeming. Di sebelahku Juno duduk dengan raut serius, memberikan dukungan moral yang luar biasa. Di meja lawan, Raka duduk dengan wajah dingin, ditemani pengacaranya yang berwajah tegas dan penuh perhitungan. Mereka tampak percaya diri, seperti mereka sudah menguasai segalanya. Tapi aku tahu, hari ini adalah giliran aku untuk bicara. Setelah sebuah argumen dari kedua belah pihak, akhirnya giliran kami untuk mengajukan bukti-bukti. Aku merasa setiap detik terasa lambat, tapi aku tahu inilah momen yang sangat penting untuk meruntuhkan semuanya. Yang mulia, kami mengajukan bukti pertama, kata pengacara kami, seraya menyerahkan dokumen-dokumen kepada hakim. Dokumen pertama dia serahkan adalah print-out pesan-pesan antara Raka dan Siska. Semua pesan itu terbuka lebar di layar, kata-kata mesra, rencana bertemu, bahkan gambar-gambar yang sangat intim. Semua bukti pengkhianatan yang selama ini kusembunyikan kini terungkap di hadapan publik. Aku bisa melihat ekspresi Raka berubah seketika. Wajahnya memucat, matanya bergerak gelisah. Apa ini, Raka? Bukti perselingkuhanmu dengan Siska yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Aku menyahut dengan suara yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Aku kira bisa keluar. Hakim memandang Raka dengan tajam, menunggu penjelasan Raka. Ia terdiam, berusaha untuk tetap tenang. Tetapi jelas bahwa dia mulai terpojok. Dia mengatur nafasnya, berusaha mencari alasan. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin tidak meyakinkan. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan, Yang Mulia, jawab Raka dengan suara gemetar. Kami hanya teman, itu hanya kesalahpahaman. Namun bukti yang ada di depan hakim tak bisa diputarbalikan. Aku bisa merasakan segenap keberanianku menggugurkan setiap kebohongan yang telah dibangun Raka selama ini. Aku memandangnya tanpa rasa kasihan. Meskipun rasa sakit itu masih ada di dalam hati, kini dia tidak punya lagi pilihan lain selain menghadapi kenyataan yang tak bisa dia hindari. Setelah bukti-bukti perselingkuhan terungkap, giliranku membeberkan bukti yang lebih menghancurkan. Yang Mulia, saya juga ingin menunjukkan bukti bahwa Raka telah menikahi wanita tersebut secara siri. Tanpa sepengetahuan saya dan tanpa keabsahan hukum, kataku. Suaraku mulai keras dan tegas. Setiap kata yang keluar seolah berderak dengan kekuatan yang aku rasakan. Aku menyerahkan salinan akta nikah siri mereka, dokumen yang kuperoleh dengan bantuan Juno dan beberapa sumber yang kami percayai.
Saat salinan itu diletakkan di hadapan hakim, aku bisa melihat Raka yang semula yakin dan penuh percaya diri, kini mulai kehilangan kendali. Wajahnya berubah, bibirnya bergetar, tidak bisa menahan kekalahan yang sudah di depan mata. Raka, kamu pikir aku tidak tahu ya? Kamu pikir aku diam saja melihatmu berselingkuh dan menikah dengan wanita lain tanpa memberitahuku? Aku menatapnya tajam. Inilah kenyataannya, Mas. Inilah bukti yang tak bisa kamu ingkari lagi. Suasana di ruangan sidang semakin panas. Para pengunjung sidang yang datang untuk menyaksikan proses perceraian ini berbisik-bisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang tercengang, seperti mereka baru saja menyaksikan sebuah drama yang begitu mengerikan. Suasana di ruang sidang semakin panas. Para pengunjung sidang yang datang untuk menyaksikan proses perceraian ini mulai berbisik-bisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang tercengang, seperti mereka baru saja menyaksikan sebuah drama yang begitu mengerikan. Raka terdiam, tak ada yang bisa dikatakannya lagi. Wajahnya memerah dan tangannya gemetar. Tak ada lagi alasan yang bisa dia utarakan. Dia tidak bisa mengelak lagi. Semua kebohongan yang dia tutupi selama ini kini terbongkar di depan hakim, di depan publik. Kemudian kami beralih ke pembagian harta Gonogini. Disinilah segalanya semakin menghancurkan bagi Raka. Pengacara kami mulai mengajukan pertanyaan mengenai harta bersama yang selama ini kami kumpulkan. Mas, kita sudah bekerja keras untuk segala yang kita miliki kan? Tanyaku dengan suara yang terdengar tenang, meskipun di dalam hatiku aku tahu ini adalah akhir dari segalanya bagi Raka. Pengacara kami kemudian menunjukkan daftar harta yang kami miliki, rumah, mobil, saham perusahaan, dan aset lainnya. Namun saat pengacara Raka memulai argumennya mengenai pembagian harta, hanya satu hal yang mereka dapatkan. Yang mulia, kata pengacara Raka dengan cemas, kami meminta agar aset-aset lain dipertimbangkan, karena itu semua adalah hak kami. Namun hakim menatapnya dengan dingin. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, saya memutuskan bahwa hak atas aset ini akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pengajuan ini, Raka hanya berhak atas satu mobil yang tercatat atas nama bersama. Semua aset lainnya akan jatuh ke tangan Diana, karena sudah terbukti bahwa sebagian besar harta tersebut berasal dari aset yang telah dipindahkan sebelumnya. Aku bisa melihat wajah Raka yang semakin memucat, dia kehilangan segalanya. Rumah yang dulu kita banggakan, saham yang selama ini dia bangun, bahkan perusahaannya sendiri. Semua yang dia anggap sebagai hasil kerja kerasnya selama ini kini hilang. Ini tidak mungkin, teriaknya, matanya penuh dengan kemarahan. Jangan khawatir Mas, jawabku dengan suara datar dan penuh kepuasan meskipun ada sedikit kekosongan di dalam diriku. Kamu sudah cukup banyak mendapatkannya, hanya tinggal satu mobil itu yang masih bisa kamu miliki. Raka hanya terdiam, seperti kehilangan kata-kata. Dalam sekejap dia telah kehilangan semua yang dia anggap sebagai miliknya. Harta yang selama ini dia sembunyikan dan anggap sebagai kekuasaan, kini tidak lagi bisa dia sentuh. Suasana di ruang sidang terasa semakin panas. Raka yang tadinya tampak tenang dan percaya diri kini memancarkan aura kemarahan yang begitu jelas. Pandangannya penuh kebingungan dan jelas sekali bahwa dia tidak siap menghadapi kenyataan yang baru saja terungkap. Setelah beberapa kali bukti diajukan, hakim mulai membaca putusannya. Suasana di ruang sidang begitu sunyi, semua orang menunggu keputusan yang bakal mengubah segalanya. Aku bisa merasakan ketegangan di dalam diriku, tetapi pada saat yang sama ada perasaan lega. Keputusan ini, meskipun berat, adalah jalan menuju kebebasanku. Yang mulia, berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat, seluruh aset yang dipertanyakan tidak lagi tercatat atas nama tergugat, Raka. Semua properti dan harta yang terkait dengan penggugat kini dinyatakan sebagai milik bersama yang akan dibagi sesuai dengan keputusan hukum yang berlaku, kata hakim dengan suara yang tegas, mengakhiri pembacaan keputusan. Aku menahan nafas, sementara Raka terlihat semakin terkejut. Wajahnya berubah drastis, seperti baru saja disiram air dingin. Dia tampak tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang dia banggakan selama ini, rumah, mobil mewah, bahkan saham perusahaan yang dia kira miliknya, sekarang bukan lagi atas namanya. Semua yang dia anggap sebagai simbol kesuksesan dari kekuasaan ini kini telah berpindah ke tanganku. Ini tidak mungkin, teriak Raka, suaranya keras dan penuh emosi. Apa yang kalian lakukan? Itu hak saya, semua itu milik saya. Aku bisa mendengar kegelisahan dalam suaranya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua bukti yang dia sembunyikan, semua manipulasi yang dia coba lakukan, sekarang terungkap dengan jelas di hadapan hakim dan semua orang yang hadir. Tak ada ruang untuk membantah. Dia berdiri tiba-tiba dengan gerakan kasar seolah hendak menyerbu meja pengacara atau melawan keputusan hakim.
Namun beberapa petugas keamanan langsung mendekat, menjaga agar suasana tetap terkendali. "Tenang Raka," seru pengacaranya dengan cepat berusaha menenangkan kliennya. "Ini belum berakhir, kami akan mengajukan banding." Namun aku bisa melihat di matanya rasa terkejut dan kesal yang luar biasa. Dia mengira dia bisa mengendalikan segalanya, bahkan aku. Tapi kini dia harus menerima kenyataan bahwa dia telah kehilangan kontrol. Seluruh kekayaannya yang seharusnya dia pertahankan kini lenyap begitu saja dari tangannya. Aku berdiri sedikit terkejut oleh ledakan emosionalnya, namun tetap tenang. Mata Raka menatapku dengan kebencian yang jelas, dan aku bisa merasakan amarahnya yang begitu besar. Dia menatapku seperti ingin menerkamku, tapi aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah terbiasa dengan kemarahannya. Bahkan kini aku merasa sedikit lega. Lega karena semua perhatianku selama ini terfokus pada pembalasan dendam, dan akhirnya hari itu datang juga. "Jangan terlalu keras kepala, Raka. Keputusan sudah diambil," jawabku, nada suaraku datar tanpa emosi. "Kamu tidak bisa mengubahnya. Ini adalah akibat dari semua kebohongan yang kamu bangun." Mata Raka berkedip cepat, terlihat marah dan kesal, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Keputusannya sudah bulat, tidak ada banding yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang darinya. Raka kembali duduk dengan kasar di kursinya, membanting tas dengan keras. Pengacaranya menghela nafas panjang terlihat seperti seseorang yang sudah kalah sebelum berperang. Aku memandangnya merasa sedikit lebih kuat. Tidak ada lagi rasa takut yang menghantuiku. Tidak ada lagi penyesalan. Semua yang kulakukan, meskipun penuh rasa sakit, kini terasa benar. Aku sudah mengakhirinya dengan cara yang sangat jelas. "Ini belum selesai, Dian." Raka berteriak penuh amarah, melirik tajam ke arahku. "Kamu akan menyesal. Aku akan melawan ini sampai akhir." Aku tidak tergoyahkan. "Kamu bisa berteriak sesuka hati, Raka. Tapi keputusan ini sudah pasti. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi." Raka terdiam, dan di sana, di matanya, ada kekalahan yang tak terbantahkan. Aku tahu dia ingin melawan, tapi dia sudah tidak punya lagi senjata untuk melakukannya. Hanya ada kekesalan dan rasa tak berdaya yang tergambar jelas di wajahnya. Sidang selesai dengan keputusan yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Raka kehilangan semua hartanya, kehormatan, bahkan keyakinannya untuk bisa mengendalikan hidupku. Aku merasa aneh seolah sudah bebas dari beban yang begitu lama menekan hatiku. "Ini adalah akhir dari semuanya, Raka. Aku sudah cukup," kataku tanpa ada rasa penyesalan. Dengan amarah yang masih menggelora, Raka berdiri dan beranjak keluar dari ruang sidang. Namun kali ini, dia tidak bisa membawa apapun selain rasa kalah dan yang menyusahkan. Keputusannya sudah diambil dan aku tidak akan mundur lagi. Raka dan Siska kini hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Semua yang pernah mereka nikmati, kemewahan, kebebasan, dan kehidupan yang penuh dengan kesenangan, sekarang hanyalah kenangan yang memudar dengan cepat. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang sempit, jauh dari kehidupan mewah yang dulu mereka jalani. Dinding-dinding kamar itu yang dulunya kosong dan terisi dengan barang-barang mahal, kini tampak kotor dan penuh dengan tanda-tanda kelelahan. Tidak ada lagi kilau mobil-mobil mewah atau perhiasan yang biasa dikenakan Siska. Semua itu sudah hilang, disapu bersih oleh keputusan pengadilan yang menempatkan aku sebagai pemegang sah harta-harta yang mereka anggap milik mereka. Setiap pagi, suara adu mulut dari dalam apartemen kecil itu terdengar dari luar. Raka dan Siska yang dulu tampak seperti pasangan yang begitu penuh hasrat dan kebahagiaan, kini terjebak dalam hidup yang penuh dengan kekecewaan dan amarah. Raka yang dulu begitu berkuasa, yang memiliki segalanya, kini merasa seperti seorang pria yang hilang arah. Siska yang dulu hidup dalam kenyamanan, kini merasakan betapa sulitnya bertahan hidup tanpa fasilitas mewah yang selalu mengelilinginya. Mereka berdua kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, makan dan tagihan yang terus menumpuk. Setiap malam suara tangisan Siska bisa terdengar, menambah beratnya atmosfer yang begitu mencekam di rumah itu. Dia terjatuh dalam kepasrahan, menyadari bahwa dia telah kehilangan semuanya, termasuk cintanya pada Raka yang kini hanya tersisa kebencian. Raka yang selama ini menyembunyikan kebohongannya, merasa dihantui oleh kegagalannya yang tak terhindarkan. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi citra yang dia bangun untuk diri sendiri. "Kenapa kamu tidak bisa memperbaiki ini, Raka?" teriak Siska pada suatu malam, tangannya mengepal kuat, mencengkram pundak pria itu. "Apa yang sudah kamu lakukan? Kita hidup dalam kekurangan, semua orang membenci kita. Semua yang kita banggakan sudah hilang." Raka hanya bisa berdiri terpaku. Tubuhnya tampak rapuh dan letih, wajahnya dipenuhi dengan kerutan dan garis-garis stres yang semakin terlihat dengan jelas. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Siska," jawabnya dengan suara lemah. "Semua ini berantakan.
Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Mereka berdua tampak terjebak dalam lingkaran setan yang penuh dengan penyesalan. Raka yang menghabiskan hari-harinya dengan mencoba mencari cara untuk membayar hutang yang terus menumpuk. Sementara Siska merasa semakin kehilangan harapan. Mereka terjebak dalam hutang yang terus meningkat, dan perasaan saling menyalahkan pun semakin memperburuk hubungan mereka. Setiap kali mereka berdua berbicara, suara pertengkaran tak bisa dihindari. Semua ini salahmu, Raka. Teriak Siska melemparkan piring ke dinding, membuat suara pecahan yang keras menggema. Kamu yang membawa kita ke sini, kamu yang hancurkan hidup kita. Raka hanya bisa terdiam, tak bisa membela dirinya. Dia merasa kalah baik fisik maupun mental. Ketika dahulu dia bisa memecahkan masalah dengan uang, sekarang dia terjebak dalam labirin utang yang semakin membuatnya tak berdaya. Tak ada lagi yang bisa dia lakukan, bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus mencari pinjaman dari orang yang dulu mereka anggap sebagai teman. Suatu malam setelah pertengkaran besar lainnya, Raka duduk sendirian di sudut ruangan, memandang kosong keluar jendela. Keheningan di ruangan itu sangat terasa, seolah-olah waktu berhenti sejenak, memberi ruangan bagi penyesalan yang terus menggerogoti pikirannya. Dia teringat akan kehidupannya yang dulu, saat dia masih bisa tersenyum lebar di depan orang-orang, saat dia masih bisa bangga akan keberhasilannya. Semua itu kini terasa jauh sekali. Kenapa aku baru sekali? Bisiknya pada dirinya sendiri. Kenapa aku harus menghancurkan hidupku sendiri hanya karena keserakahan dan ego? Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan keras. Siska masuk dengan wajah penuh amarah. Matanya yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan kini tampak kosong, penuh dengan kekecewaan. Apa yang sekarang kita lakukan, Raka? Tanyanya dengan nada putus asa. Kita sudah kehilangan semuanya, tidak ada yang tersisa. Raka mengangkat bahu, suaranya serak, penuh penyesalan. Aku tidak tahu, Siska. Aku sudah berusaha, tapi tidak ada yang berhasil. Di ruang itu hanya ada keheningan yang mencekam. Mereka berdua saling menatap, merasa kehilangan diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam kemiskinan yang tak terbayang sebelumnya. Semua yang mereka anggap sebagai jalan keluar ternyata hanyalah jalan buntu yang menuntun mereka pada kehancuran. Raka dan Siska kini hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh penyesalan. Tak pernah bisa kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Dan setiap hari mereka jalani, mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan tak ada lagi yang bisa memperbaiki semuanya. Suasana di dalam apartemen itu semakin mencekam. Dinding yang dulu penuh dengan tawa dan canda kini terasa semakin sempit, dipenuhi oleh kebisuan yang terperangkap dalam setiap sudut ruangan. Semua itu terasa seperti bayangan gelap yang menyelimuti mereka. Raka yang dulu begitu percaya diri kini tampak tak berdaya, tenggelam dalam keterpurukan yang semakin dalam. Siska berdiri di tengah ruang tamu, memandang Raka dengan tatapan kosong. Di tengahnya, sebuah koper kecil yang sudah diisi dengan barang-barang pribadinya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi keputusan untuk pergi sudah bulat di hatinya. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kebahagiaan dalam hubungan ini. Semuanya telah hancur, dan dia tahu tak ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaikinya. Siska, tolong jangan pergi. Suara Raka terdengar serak, hampir seperti seorang pria yang terjatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Matanya yang merah penuh dengan keputusasaan mencoba mencari secercah harapan di mata Siska, meski dia tahu itu sudah tidak mungkin lagi. Siska menarik nafas, suaranya pelan namun penuh dengan kepedihan. Aku sudah tidak bisa lagi, Raka. Semua ini sudah selesai. Kamu bukan lagi pria yang aku kenal. Dia menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan. Kamu menghancurkan hidup kita berdua. Semua yang kita miliki kamu buang sia-sia. Semua yang aku harapkan darimu sekarang hanya menjadi ilusi. Raka terduduk di sofa, kepalanya menunduk, mencoba menahan air mata yang seolah tak akan bisa lagi ditahan. Aku tahu aku sudah terlambat, banyak kesalahan, katanya dengan suara parau hampir tak terdengar. Tapi, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua yang aku lakukan hanya untuk kita. Aku hanya ingin kita bahagia, kenapa kamu tidak bisa mengerti itu, Siska? Siska terdiam sejenak, matanya mengerjap, namun tak ada air mata yang keluar, dia sudah terlalu lelah. Kebahagiaanmu bukan kebahagiaanku, Raka. Semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Aku terjebak dalam dunia yang kamu buat dengan kebohongan dan keserakahan. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi, katanya, suaranya menggetar. Siska, jangan tinggalkan aku. Raka berdiri mendekatinya, meraih tangannya dengan tangan gemetar. Aku janji aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja untuk kita. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi Siska menarik tangannya dengan keras, menghindar dari genggaman Raka.
Kamu sudah terlalu jauh, Raka. Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi. Aku sudah tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan ini. Aku sudah cukup dengan semua ini. Dengan langkah pasti, Siska mulai berjalan menuju pintu, meninggalkan Raka yang terdiam. Tubuhnya terkulai lemah, setiap langkah Siska terasa seperti derap kesedihan yang menghantui setiap dinding apartemen yang pernah mereka hiasi dengan kebahagiaan palsu. Ketika pintu ditutup di belakangnya, Raka jatuh terduduk, tangannya memeluk lututnya. Isakan tangis terdengar pelan, namun dalam hatinya ada rasa kosong yang sangat besar. Tidak ada lagi Siska yang memanjakannya. Tidak ada lagi kemewahan yang mengelilinginya. Semua itu sudah hilang. Dan dia sendiri yang menghancurkannya. Hari-harinya kini penuh dengan kehampaan. Tanpa Siska, tanpa kekayaan, Raka hanya memiliki dirinya sendiri yang hancur dan terpuruk. Tidak ada yang tersisa selain penyesalan yang terus menghantuinya. Beberapa hari berlalu dan keadaan Raka semakin memburuk. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Setiap kali dia mencoba untuk bangun dari tempat tidurnya, tubuhnya terasa sangat lemah. Seolah-olah dunia yang dia kenal telah runtuh begitu saja. Semua teman-temannya yang dulu mendekat karena kesuksesannya kini menjauh. Tak ada lagi yang peduli padanya. Dia berjalan lesu ke ruang tamu, melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Suasana yang dulunya penuh dengan kemewahan kini tampak suram. Ponselnya berdering, namun dia hanya membiarkannya berbunyi tanpa menjawab. Tidak ada yang ingin dia dengar, tidak ada lagi yang bisa dia percayai. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Gumamnya dengan suara lirih, menatap foto-foto masa lalu yang pernah menggambarkan kebahagiaan yang kini terasa seperti mimpi buruk. Kenapa aku harus kehilangan semuanya? Depresi mulai merasuki dirinya. Setiap harinya, dia merasa semakin terpuruk, terjebak dalam ruangan kosong yang tidak pernah ada jalan keluarnya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Di luar sana, dunia terus berputar. Orang-orang melanjutkan hidup mereka, menjalani hari-hari mereka tanpa peduli apa yang terjadi padanya. Tapi bagi Raka, waktu seolah berhenti. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan segalanya. Terutama ketika semua itu adalah akibat dari pilihan buruk yang dia buat sendiri. Siska meskipun merasa lega karena akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan Raka, masih harus berjuang untuk membangun hidup baru. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, tetapi dia tahu ini adalah langkah yang tepat untuk dirinya. Tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa didapat dari hubungan yang penuh dengan kebohongan dan kesakitan. Namun meskipun begitu, setiap kali dia teringat Raka, perasaan kecewa dan marah kembali muncul. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang pernah dia cintai begitu mudah menghancurkan semuanya demi keserakahan dan ego pribadi. Tetapi Siska tahu bahwa dia harus melangkah maju. Kehidupan baru menanti di luar sana, dan meskipun rasa sakit itu masih ada, dia harus kuat untuk menjalani hidup yang lebih baik tanpa Raka. Hari-hariku yang baru dimulai dengan semangat yang penuh. Setelah segala yang terjadi, aku akhirnya bisa merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Aku tak lagi dikelilingi oleh kebohongan dan permainan yang menghancurkan hati. Aku memulai semuanya dari nol, tetapi kali ini dengan kekuatan dan ketegasan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Keputusan untuk meninggalkan masa lalu dan membangun masa depan dengan kekuatan sendiri telah membawaku ke titik yang baru. Aku memanfaatkan aset yang berhasil kuamankan, merancang rencana yang matang untuk membangun bisnis kecil yang berkembang pesat. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi membutuhkan orang lain untuk merasa lengkap, tidak perlu bergantung pada apapun selain kemampuanku sendiri. Salah satu langkah pertama yang kulakukan adalah menyewa kantor kecil di pusat kota, tempat yang tak terlalu mencolok namun cukup strategis untuk menjalankan bisnis yang kuimpikan. Aku menggunakan modal yang kupunya dengan bijak, dengan bantuan Juno yang setia mendukungku, dan juga jaringan yang kubangun dari koneksi yang ada. Perlahan namun pasti, bisnis kecilku mulai berkembang. Aku membuka perusahaan konsultan yang membantu para wanita untuk meraih kemandirian finansial, berbagi pengetahuan tentang investasi, manajemen keuangan, dan cara membangun bisnis dari bawah. Aku tahu betul apa rasanya berada dalam posisi yang tak berdaya, terjebak dalam hubungan yang salah. Aku ingin membantu wanita lain untuk keluar dari cengkraman itu dan menemukan kekuatan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, usaha yang kujalani semakin dikenal. Klien mulai datang, menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan saran yang praktis dan bermanfaat. Aku merasa bangga setiap kali melihat perusahaan ini tumbuh, semakin banyak orang yang terbantu, dan semakin banyak wanita yang menemukan keberanian untuk meraih mimpi mereka. Setiap hari aku belajar lebih banyak tentang dunia bisnis dan tentang diriku sendiri. Ada hari-hari yang penuh tantangan saat aku merasa kelelahan, tetapi aku tahu bahwa aku berada di jalan yang benar. Aku tidak lagi merasakan ketakutan atau keraguan. Aku bisa menghadapi semuanya dengan kepala tegak, percaya bahwa masa depan ada di tanganku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun termasuk masa laluku menghalanginya.
Pada suatu malam aku duduk di kantor menikmati secangkir teh sambil memandang keluar jendela. Pemandangan kota yang ramai ini penuh dengan cahaya lampu, menyimbolkan segala yang telah kucapai. Dulu aku merasa seperti wanita yang terperangkap dalam bayang-bayang pria yang salah. Tetapi kini, aku melihat dunia ini penuh dengan peluang. Aku telah menemukan kembali diriku, seorang wanita yang mandiri, penuh percaya diri, dan mampu meraih apa yang aku inginkan. Tentu saja jalan yang kutempuh tidak mudah, ada hari-hari yang penuh dengan rasa lelah, kesepian, dan keraguan. Namun setiap kali aku merasakan hal itu, aku ingat betapa jauh aku telah melangkah. Aku ingat bagaimana aku bisa bangkit dari kehancuran, bagaimana aku bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang datang. Kini aku bukan hanya sekedar wanita yang kuat, aku adalah seorang wanita yang sukses yang membuktikan bahwa segala rintangan bisa dihadapi dengan keteguhan hati. Bisnis yang kubangun semakin berkembang dan aku mulai merencanakan ekspansi untuk membuka cabang di kota lain. Aku ingin memberikan lebih banyak peluang untuk wanita di luar sana untuk mengubah hidup mereka, seperti yang telah kulakukan. Setiap cerita sukses dari klien-klienku adalah bukti bahwa keputusan besar yang kuambil di masa lalu untuk meninggalkan semua yang tak berarti adalah langkah terbaik dalam hidupku. Juno selalu ada di sampingku memberi dukungan dan bantuan saat aku membutuhkan. Dia adalah sahabat sejati yang tak pernah ragu mendukung setiap langkahku. Kami berbicara tentang rencana masa depan, berbagi tawa, dan keinginan-keinginan baru. Aku merasa beruntung memiliki seseorang seperti dia yang selalu ada untukku tanpa pamrih. Waktu terus berlalu dan dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin menyadari betapa berartinya perjalanan hidup yang telah kulalui. Setelah sekian lama berjuang untuk menemukan diri, akhirnya aku menemukan apa yang sejatinya aku cari. Kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Pada suatu hari yang cerah di sebuah taman yang asri, aku berdiri di samping seorang pria yang sangat aku cintai. Namanya Arif, seorang pengusaha muda yang sederhana, penuh perhatian dan selalu ada untukku dalam setiap langkah hidupku. Kami pertama kali bertemu dalam sebuah seminar tentang kewirausahaan. Dan dari sana hubungan kami berkembang begitu alami. Arif adalah pria yang menghargai setiap bagian dari diriku, baik itu kelebihan maupun kekuranganku. Tidak ada yang membuatku merasa lebih berarti selain dia. Saat itu, di tengah taman yang dipenuhi bunga-bunga yang mekar, Arif memegang tanganku. Matanya penuh dengan rasa cinta. Diana, aku tidak pernah merasa lebih bahagia selain bersamamu. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Aku tersenyum lebar. Air mata kebahagiaan hampir jatuh. Iya Arif, aku mau. Aku sudah siap memulai babak baru dalam hidup ini denganmu. Setelah kami bertukar janji di bawah pohon rindang itu, kami merencanakan pernikahan kecil namun penuh makna. Kami memilih hari yang sederhana, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Dan di sana aku merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Tidak ada kemewahan, hanya cinta yang tulus dan itu cukup bagi kami. Pernikahan kami menjadi awal dari sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan harmoni. Kami membangun rumah tangga yang penuh cinta, saling mendukung dan mengerti serta selalu berbagi tawa dan kebahagiaan. Arif bukan hanya suamiku tetapi juga sahabat terbaikku yang selalu ada untukku dalam segala keadaan. Membangun hidup bersama Arif memberikan rasa tenang dan nyaman yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kami berbagi mimpi, merencanakan masa depan, dan tentu saja kami juga membangun keluarga yang penuh cinta. Kehidupan kami sangat berbeda dengan masa lalu yang kelam, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan. Kami saling mempercayai dan menghargai setiap detik bersama. Sementara itu kabar tentang Raka yang dulu begitu besar di kehidupanku kini mulai memudar. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi pada dirinya, aku mendengar dari beberapa sumber bahwa Raka terjerat hutang yang begitu besar. Konon dia melarikan diri dari kejaran bank dan rentenir yang mengejarnya. Hidupnya yang dulu mewah kini berbalik menjadi kehancuran. Siska wanita yang dulu bersamanya juga sudah meninggalkannya, setelah menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mendapatkan apa-apa dari pria yang hancur itu. Tanpa Siska, tanpa kekayaan, dan tanpa dukungan dari siapapun, Raka jatuh ke dalam jurang kesepian dan penderitaan. Menurut kabar yang beredar, dia bahkan harus melarikan diri dari kota untuk menghindari masalah hukum yang menjeratnya. Dunia yang dulu tampak begitu cemerlang baginya kini berubah menjadi sebuah bayangan kelam. Aku tidak pernah merasa senang atas penderitaannya, tapi aku juga tidak bisa merasa kasihan. Semua yang terjadi padanya adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Kehidupan yang kubangun kini adalah hasil dari keputusan dan usaha keras, bukan dari kebohongan atau manipulasi. Dan aku tahu itu adalah cara yang benar untuk menjalani hidup. Kini, aku hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Arif dan aku memulai perjalanan baru bersama, saling mendukung dan mencintai.
Kami merencanakan untuk memiliki anak, membangun keluarga yang penuh dengan cinta, dan menikmati setiap momen bersama. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Hanya ada kebahagiaan yang tulus dan rasa syukur yang mendalam. Hidupku telah berubah. Dan kini aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Aku telah menemukan diriku kembali dan lebih dari itu aku telah menemukan cinta yang sejati. Cinta yang tidak bergantung pada materi, tetapi pada kejujuran, kasih sayang, dan saling menghargai. Dengan Alif di sisiku, aku tahu bahwa masa depan kami akan penuh dengan kebahagiaan. Dan aku siap untuk menjalani setiap detiknya dengan penuh cinta. Kami berdua siap membangun dunia yang lebih baik bersama selamanya. Setiap hubungan, baik itu pernikahan atau persahabatan, harus didasarkan pada kejujuran, saling menjaga, dan cinta yang tulus. Ketika kita mencoba untuk membangun hubungan di atas kebohongan atau ketidaksetiaan, itu hanya akan berujung pada kehancuran. Sebaliknya, hubungan yang sehat dan bahagia adalah yang tumbuh dengan saling mendukung dan menghargai satu sama lain.